Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di room Zoom dalam keadaan sehat. Tak lupa, salawat dan salam marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini selaku dosen mata kuliah dari Manajemen Bencana. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Manajemen Bencana akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pedoman sistem informasi dan komunikasi penanggulangan krisis akibat bencana. Sebelum teman-teman dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Adisti Fadilah, Anissa Nurul Hadi, Cesarani Batavia, Dea Azhara Rizal, Diandra Aurelia, Rina Rahma Aulia, Prisnaini Ayu Putri, Gina Syakila Intania, Imalatul Mardiah, Khairunisa Alzara, Putri Nabila, Rani Basmir, Sasa Bila Adriana, Sabrina Erika, Siti Halimah, dan Syarifah Ayuni. Adapun untuk pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu adalah 1. Dasar hukum, 2. Kondisi sistem informasi pada saat bencana, 3. Jenis informasi dan waktu penyampaian, 4. Sumber informasi, 5. Alur mekanisme penyampaian informasi, 6. Pengolahan data, dan terakhir perorganisasian. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan kepada teman kelompok untuk mempresentasikan. Untuk materi pertama, yaitu terkait dasar hukum dari sistem informasi dan komunikasi akibat bencana. Dari yang tertera itu dapat dilihat bahwa banyak sekali pedoman dari sistem informasi dan komunikasi akibat bencana ini yang dicantumkan dalam undang-undang maupun keputusan Menteri Kesehatan. Yaitu contohnya ada Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, ada Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, hingga banyak lagi dasar hukum terkait dari pedoman sistem informasi dan komunikasi akibat bencana ini. Untuk materi kedua yaitu terkait kondisi sistem informasi pada saat bencana. Mungkin semuanya udah tahu kalau bencana itu tidak mungkin untuk dihindari. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan meminimalisir kerugian akibat bencana ini, baik itu kerugian materi maupun kerugian jiwa. Nah, disinilah teknologi informasi itu berperan penting dalam menanggulangi bahkan memberikan peringatan awal sebelum terjadinya bencana. Contohnya yaitu pengalaman dari kejadian tsunami yang melanda Aceh Darussalam dan Sumatera Utara waktu kemarin, di mana pada saat terjadi bencana itu dimaksimalkan pemanfaatan internet sebagai jalur komunikasi untuk mengabarkan, menginformasikan kondisi yang ada pada saat itu ke dunia luar. Nah, dampak dari kegiatan tersebut itu banyak bantuan yang tersalurkan dan untuk membantu evakuasi jenazah para korban yang meninggal akibat bencana itu. Nah, dari contoh peristiwa tersebut, itu dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya sistem informasi pada saat terjadinya bencana pada saat itu. Nah, sistem informasi bencana kini sangat terbantu oleh adanya teknologi big data.
yakni kumpulan data berukuran sangat besar yang akan dianalisis atau diolah lagi untuk keperluan tertentu, seperti membuat keputusan, prediksi, dan hal lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis informasi dan waktu penyampaian. Pada saat pra-bencana, jenis informasi yang dibutuhkan itu adalah peta daerah rawan bencana, data sumber daya tenaga, dana, sarana, dan prasarana, lalu informasi dikumpulkan setahun sekali pada bulan Juli hingga Agustus. Lalu saat dan pasca bencana, informasi yang dibutuhkan adalah informasi pada awal terjadinya bencana, lalu informasi penilaian kebutuhan cepat, dan informasi perkembangan kejadian bencana. Next. Dan materi selanjutnya yaitu sumber informasi. Sumber informasi dari data informasi yang dibutuhkan untuk penanggulangan. Yang pertama pada pra-bencana, itu sumber informasinya dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Lalu pada saat bencana, itu sumber informasinya dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, instansi terkait, masyarakat, media cetak, dan elektronik. Lalu pada saat pasca bencana, itu sumber informasinya berasal dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, dan lintas sektor. Pada informasi penilaian kebutuhan cepat, itu sumber informasinya berasal dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, dan lintas sektor. Lalu informasi perkembangan kejadian bencana yang disampaikan oleh institusi kesehatan di lokasi bencana. Baiklah, selanjutnya ada alur mekanisme penyampaian informasi. Yang pertama yaitu ada informasi prabencana. Informasi terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah ada. Alur penyampaian informasi kesiapsiagaan sumber daya dimulai dari institusi kesehatan di lokasi bencana ke dinas kesehatan kabupaten atau kota, kemudian diteruskan ke dinas kesehatan provinsi, dari provinsi ke Depkes melalui PPK dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Selanjutnya, itu informasi saat bencana. Bahkan alur penyampaian informasi langsung di informasi awal tentang krisis pada saat kejadian bencana dari lokasi bencana langsung dikirim ke dinas kabupaten atau kota atau provinsi maupun PPK Setjen Depkes dengan menggunakan sarana komunikasi yang paling memungkinkan pada saat itu. Informasi dapat disampaikan oleh masyarakat, unit pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Unit penerima informasi harus melakukan informasi. Baiklah. Selanjutnya, bagian alur penyampaian informasi, penilaian kebutuhan cepat, dan berjenjang. Informasi penilaian kebutuhan cepat disampaikan secara berjenjang mulai dari institusi kesehatan di lokasi bencana ke dinas kesehatan kabupaten atau kota, kemudian diteruskan ke dinas kesehatan provinsi, dari provinsi ke Depkes melalui PPK, dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Next. Selanjutnya, bagian alur penyampaian informasi perkembangan PKAB. Informasi perkembangan disampaikan secara berjenjang, mulai dari institusi kesehatan di lokasi bencana, ke dinas kesehatan kabupaten atau kota, kemudian diteruskan ke dinas kesehatan provinsi, dari provinsi ke Depkes melalui PPK, dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme penyampaian informasi. Yang pertama dari tingkat puskesmas. Tahapannya yaitu menyampaikan informasi prabencana ke dinas kesehatan kabupaten atau kota, lalu menyampaikan informasi rujukan ke rumah sakit kabupaten atau kota bila diperlukan, kemudian menyampaikan informasi perkembangan bencana ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu tingkat kabupaten atau kota. Pada tingkat kabupaten atau kota, yang pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota menyampaikan informasi awal bencana ke Dinas Kesehatan Provinsi. Lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan penilaian kebutuhan pelayanan di lokasi bencana. Lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota menyampaikan laporan hasil penilaian kebutuhan pelayanan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan memberi respon ke puskesmas dan rumah sakit kabupaten atau kota.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota menyampaikan informasi perkembangan bencana ke Dinas Kesehatan Provinsi. Lalu, Rumah Sakit Kabupaten atau Kota menyampaikan informasi rujukan dan perkembangannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Rumah Sakit Provinsi bila diperlukan. Kemudian di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan informasi awal kejadian dan perkembangannya ke Depkes melalui PPK. Lalu, Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kajian terhadap laporan hasil penilaian kebutuhan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan hasil kajian PPK dan memberi respon ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Rumah Sakit Provinsi. Lalu, Rumah Sakit Provinsi menyampaikan informasi rujukan dan perkembangannya ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Nasional jika diperlukan. Kemudian di tingkat pusat, tahap pertama PPK menyampaikan informasi awal kejadian, hasil kajian penilaian kebutuhan pelayanan dan perkembangannya ke Sekretaris Jenderal Depkes, pejabat eselon 1 dan eselon 2 terkait serta tembusan ke Menteri Kesehatan. Lalu PPK melakukan kajian terhadap laporan hasil penilaian kebutuhan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional menyampaikan informasi rujukan dan perkembangannya ke PPK bila diperlukan. Dan kemudian PPK beserta unit terkait di lingkungan Depkes merespon kebutuhan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data. Pada pengolahan data terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-bencana, yang kedua adalah tahap saat bencana, dan yang ketiga adalah tahap dalam tahap prabencana terdapat beberapa urutan. Yang pertama adalah penyusunan tabel rencana, yang kedua adalah penyusunan peta daerah rawan krisis kesehatan akibat bencana, yang ketiga adalah penyusunan buku profil penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, yang keempat adalah penyusunan buku informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang pernah terjadi, yang kelima adalah pembuatan website, dan yang keenam adalah pembuatan peta jalur evakuasi sarana kesehatan pada daerah rawan bencana. Next. Tahap kedua adalah pada saat terjadinya bencana. Yang pertama adalah penyusunan laporan awal penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Yang kedua adalah penyusunan laporan perkembangan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Next. Tahap yang terakhir adalah tahap pasca bencana. Penyusunan informasi dengan program terkait. Yang pertama, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana atau prasarana kesehatan yang rusak. Lalu upaya pelayanan kesehatan, surveillance epidemiologi, promkes, penyelenggaraan caseling, sanitasi dasar di tempat pengungsian, maupun lokasi yang terkena dampak. Selanjutnya, upaya relawan, kader, dan petugas pemerintah yang memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan pada kelompok yang berpotensi mengalami trauma, lalu upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, dan yang terakhir adalah upaya rujukan korban yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psikoterapi atau penanggulangan lebih spesifik. Baiklah, selanjutnya yaitu pengorganisasian penanggulangan krisis akibat bencana. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu di tingkat puskesmas, yang kedua di tingkat kabupaten kota, yang ketiga di tingkat provinsi, dan yang terakhir yaitu tingkat pusat. Nah, yang pertama yaitu di tingkat puskesmas. Yang pertama yaitu di bagian organisasinya, di mana penanggung jawab dari sistem informasi penanggulangan akibat bencana ini adalah kepala puskesmas, yang mana pelaksana teknisnya adalah staf puskesmas yang telah ditunjuk oleh kepala puskesmas secara tertulis. Kemudian tenaga pelaksana teknis ini minimal setingkat dengan SMU, yang mana memiliki kemampuan dalam pengolahan data dan informasi. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, itu memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang dimiliki puskesmas atau institusi lain di tingkat kecamatan. Lalu di segi pembiayaan,
yang mana menggunakan anggaran operasional puskesmas yang ada atau melalui anggaran bencana yang ada pada pemerintah kabupaten kota setempat. Lalu di bagian koordinasi, di sini penyelenggaraan sistem informasi bencana bekerja sama dengan lintas sektor termasuk LSM dan sektor swasta potensial. Kemudian yang kedua, di tingkat kabupaten kota. Yang mana di bagian organisasinya, penanggung jawab sistem informasi penanggulangan krisis akibat bencananya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang mana pelaksana teknisnya adalah unit kerja yang telah ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Dinas. Kemudian tenaga pelaksana teknis ini minimal setingkat dengan diploma 3 yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan data dan informasi. Lalu di bagian sarana dan prasarana, yang mana di sini memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang dimiliki Dinkes atau institusi lain terkait. Kemudian di segi pembiayaan, itu menggunakan anggaran operasional Dinkes yang ada atau dengan menggunakan anggaran penanggulangan bencana di pemerintah kabupaten kota. Lalu di segi koordinasi, penyelenggara sistem informasi bencana bekerja sama dengan lintas sektor termasuk LSM dan sektor swasta potensial. Kemudian di yang ketiga itu di tingkat provinsi. Yang mana di bagian organisasi penanggung jawab sistem informasi penanggulangan krisis akibat bencananya adalah Kepala Dinas Kabupaten Provinsi. Di mana pelaksana teknisnya adalah unit kerja yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Dinas Provinsi. Kemudian di sini tenaga pelaksana teknis minimal setingkat dengan sarjana yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan data dan informasi. Lalu di bagian sarana dan prasarana. Di bagian sarana dan prasarana itu memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh dinas kesehatan atau institusi lain yang terkait. Kemudian di bagian pembiayaan itu menggunakan anggaran operasional dinas kesehatan yang ada atau menggunakan anggaran penanggulangan bencana di pemerintah provinsi. Kemudian di bagian koordinasi, yang mana di sini penyelenggaraan sistem informasi bencana ini kita bekerja sama dengan lintas sektor termasuk LSM dan sektor swasta potensial lainnya. Ini yang terakhir itu di tingkat pusat. Di mana pada bagian pengorganisasiannya, penanggung jawab sistem informasi penanggulangan krisis akibat bencananya yaitu Kepala Pusat Penanggulangan Krisis. Pada sebagai pelaksana teknisnya adalah unit karir yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal secara tertulis melalui surat keputusan Sekjen. Kemudian tenaga pelaksana teknis ini minimal setingkat dengan sarjana yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan data dan informasi. Lalu pada bagian sarana dan prasarana, di sini itu memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Pusat Penanggulangan Krisis dan unit kerja terkait di lingkungan Departemen Kesehatan. Kemudian untuk pembiayaan, itu menggunakan anggaran operasional Pusat Penanggulangan Krisis yang ada atau dengan menggunakan sumber dana lain. Lalu di bagian koordinasi, di sini itu penyelenggaraan sistem informasi bencana bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor, termasuk LSM dan sektor swasta potensial lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2 manajemen bencana. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan dapat mengerti dari apa yang kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.